Lautaro Martinez mengawali tahun 2025 dengan performa gemilang. Penyerang Inter Milan ini kembali mencetak gol pada 28 Desember di laga melawan Cagliari dan terus menunjukkan ketajamannya sejak Piala Super. Menurut laporan Tuttosport, setelah mencetak gol di semifinal di Riyadh, Lautaro telah mencetak 7 gol dalam 6 pertandingan antara Liga Italia dan Liga Champions. Catatan impresif ini membuat Lautaro sejajar dengan Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele yang juga mencatatkan 8 gol sejak awal tahun. Target berikutnya bagi Lautaro adalah mempertahankan performa apiknya, khususnya di Liga Champions, setelah penampilan yang kurang konsisten di kompetisi Eropa menjadi salah satu alasan posisinya hanya di peringkat ke-7 Ballon d'Or terakhir. Hingga saat ini, Lautaro telah mengoleksi 15 gol, mengungguli rekannya, Marcus Thuram, yang sebelumnya menjadi pencetak gol terbanyak tim. Jika performanya terus stabil hingga Mei mendatang, torehan gol Lautaro diprediksi akan mendekati rekor terbaiknya. Sebuah pencapaian yang impresif, mengingat beberapa pekan lalu performanya sempat diragukan. Tuttosport melaporkan bahwa Inter Milan telah meraup hadiah uang sebesar 315 juta euro, sekitar 5,3 triliun rupiah, di Liga Champions sejak kedatangan Simone Inzaghi sebagai pelatih. Pendapatan ini berasal dari berbagai bonus yang diperoleh klub selama 4 musim terakhir. Rinciannya, Inter meraih 65 juta euro pada musim 2021-2022, kemudian meningkat menjadi 98 juta euro pada musim berikutnya. Di musim ketiga, Inter mengantongi 66 juta euro. Hingga musim ini, Inter sudah mendapatkan 86 juta euro. Potensi pendapatan Inter masih bisa bertambah jika mereka berhasil mencapai babak perempat final, yang akan memberikan tambahan 12,5 juta euro. Tak hanya itu, partisipasi di Piala Dunia antar klub juga berpotensi menyumbang bonus tambahan sebesar 20 juta euro. Di bawah asuhan Inzaghi, Inter terus menunjukkan performa konsisten di kancah Eropa, menjadikan Inter sebagai salah satu kekuatan finansial dan kompetitif yang semakin solid. Setelah laga melawan Monaco di Liga Champions, pesan dari Lautaro Martinez dan Simone Inzaghi jelas, lupakan kekalahan di Riyadh dan kalahkan AC Milan di Derby della Madonnina. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Inter bertekad bangkit setelah 2 kekalahan beruntun yang memutus dominasi mereka dalam derby tersebut. Kekalahan pertama terjadi di Liga akibat gol Gabbia, kemudian disusul kekalahan di Piala Super Italia oleh gol Abraham di menit akhir. Situasi ini memicu semangat balas dendam di kubu Inter. Lautaro Martinez, yang mencetak hat-trick melawan Monaco, dengan tegas menyampaikan pesan, "Semua orang harus menghormati kami." Pernyataan ini berlaku baik untuk kompetisi Eropa maupun domestik. Pelatih Simone Inzaghi pun berada dalam gelombang semangat yang sama. Surat kabar Gazzetta dello Sport menyebutkan adanya perjanjian di ruang ganti yang mencerminkan tekad kuat para pemain untuk membalas kekalahan mereka. Selain memulihkan dominasi di derby, kemenangan ini diharapkan menjadi sinyal kuat bagi Napoli dan pelatih Antonio Conte, yang masih bersaing dalam perburuan Scudetto. Dengan pertemuan langsung di Stadion Maradona yang tinggal sebulan lagi, kemenangan di derby menjadi langkah krusial bagi Inter untuk menunjukkan kekuatan mereka. Nikola Zalewski semakin mendekati pintu masuk Inter Milan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pemain sayap AS Roma asal Polandia ini berpotensi merampungkan kepindahannya dalam waktu dekat. Zalewski, yang kontraknya dengan Roma akan berakhir pada Juni mendatang, dikabarkan segera memperpanjang kontraknya dengan Giallorossi sebelum mendapat lampu hijau untuk pindah ke Inter Milan. Negosiasi antara kedua klub diperkirakan dapat selesai antara hari ini atau besok. Pemain kelahiran 2002 tersebut direncanakan bergabung dengan status pinjaman. Direktur olahraga Inter, Giuseppe Marotta, tengah berupaya menyertakan opsi pembelian dalam kesepakatan, dengan skema yang mirip dengan transfer Buchanan ke Villarreal, yakni pinjaman senilai 1 juta euro dengan tambahan 13 juta euro jika pembelian permanen dilakukan. Kehadiran Zalewski diharapkan dapat memperkuat sektor sayap Inter Milan yang saat ini terus berupaya mempertahankan performa mereka di Serie A dan kompetisi Eropa. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.
Fiorentina sedang mencari sosok pengganti Moise Kean, terutama setelah menjual Christian Kouame. Dengan menjauhnya peluang mendatangkan Dimas, Marko Arnautovic kini muncul sebagai opsi utama bagi La Viola. Menurut laporan Corriere dello Sport, pemain asal Austria tersebut meminta kontrak selama 18 bulan dengan gaji sebesar 2,5 juta euro per musim. Transfer Arnautovic dari Inter Milan bisa terwujud jika Joaquin Correa mampu memberikan jaminan performa yang lebih baik, atau jika Inter berhasil menemukan penggantinya. Ini bisa menjadi solusi pada jam-jam terakhir bursa transfer, tulis Corriere dello Sport. Musim panas lalu, Fiorentina sempat mencoba merekrut Milan Juric di hari terakhir bursa transfer, namun Monza menolak karena tidak memiliki pengganti yang siap. Situasi Arnautovic saat ini disebut mirip dengan kasus tersebut. Fiorentina dikabarkan optimis dengan peluang mendatangkan Arnautovic, yang memiliki pengalaman luas sebagai striker dan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi mereka di paruh kedua musim ini. Inter masih menjadikan Nikola Zalewski sebagai target utama untuk memperkuat lini sayap mereka, meskipun opsi Cristiano Biraghi tetap terbuka. Menurut Corriere dello Sport, pemain AS Roma asal Polandia itu menjadi favorit karena usia muda dan kemampuannya bermain di kedua sisi sayap. Namun, proses negosiasi menghadapi tantangan. Roma bersikukuh ingin melepas Zalewski secara permanen ke Olympique Marseille dengan nilai transfer sekitar 6 hingga 7 juta euro, termasuk bonus. Sementara itu, Inter hanya ingin mendatangkannya dengan status pinjaman tanpa komitmen pembelian langsung. Situasi semakin rumit karena Zalewski sendiri hanya tertarik bergabung dengan Inter Milan, menolak opsi lainnya. Sikap ini membuat Roma ragu untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada Juni mendatang. Inter tetap optimis untuk membawa Zalewski ke Milan, bahkan jika itu berarti menunggu hingga kontraknya habis dan merekrutnya secara gratis di akhir musim. Sementara itu, opsi Biraghi tetap menjadi solusi cadangan jika negosiasi Zalewski gagal mencapai kesepakatan. Rafa Benitez memberikan pandangannya tentang fase pertama Liga Champions dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Mantan pelatih Napoli dan Liverpool ini menyoroti performa gemilang Inter Milan serta potensi mengejutkan dari Atalanta. Menurut Benitez, Inter adalah salah satu tim besar yang layak diperhitungkan sebagai favorit juara. Hanya sekali kalah dan hanya kebobolan 1 gol. Mereka menunjukkan penguasaan situasi dan kekuatan mental, seperti yang terlihat dalam kemenangan 3-0 atas Monaco, ujarnya. Benitez juga memuji penampilan individu seperti Lautaro Martinez yang kembali ke performa terbaiknya. Lautaro adalah penyerang besar yang selalu tahu cara bersinar, tegas Benitez. Tak hanya itu, Barella, Thuram, serta pertahanan yang kokoh turut menjadi kekuatan Inter. Inzaghi layak bangga dengan tim seimbang yang telah ia bangun, tambahnya. Benitez juga memberikan apresiasi tinggi kepada Atalanta. Meski hanya finish di posisi ke-9, hasil imbang 2-2 melawan Barcelona menjadi bukti kemampuan mereka. Ini menegaskan keterampilan Gasperini dan klub. Mereka tetap kompetitif meski kehilangan Lukman akibat cedera, katanya. Di sisi lain, Benitez menyoroti performa mengecewakan AC Milan dan Juventus, meski keduanya lolos ke babak berikutnya. Kekalahan mereka memunculkan kekhawatiran. Ada sinyal-sinyal sebelumnya yang menunjukkan kesulitan di kedua klub, jelas Benitez, yang menilai diperlukan analisis mendalam untuk memahami hambatan dalam proyek masing-masing tim. Pandangan Benitez ini menegaskan bahwa Inter menjadi kekuatan dominan, sementara Atalanta terus menjadi tim yang tak boleh diremehkan di kompetisi Eropa. Dalam wawancara dengan La Stampa, mantan penyerang AC Milan dan pemenang Ballon d'Or, Andriy Shevchenko, memberikan pandangannya menjelang Derby della Madonnina yang akan digelar minggu mendatang. Shevchenko, yang sering menjadi protagonis dalam derby, turut memuji kekuatan Inter Milan di bawah asuhan Simone Inzaghi. Inter adalah tim yang sadar akan kemampuan mereka sendiri. Mereka solid, erat, dan terhubung dengan pelatih yang telah meluangkan waktu untuk menorehkan prestasi, ujar Shevchenko. Ia menilai bahwa Inter memiliki keunggulan dibanding tim-tim lain di Serie A. Pengalaman mereka bermain di final Liga Champions melawan Manchester City memberikan kepercayaan diri tambahan.
Setelah bermain setara dengan Manchester City di final, mereka tahu apa yang bisa mereka capai, tambahnya. Komentar Shevchenko menunjukkan pengakuan atas transformasi Inter menjadi tim yang tangguh dan kompetitif, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Derby melawan AC Milan pun diprediksi menjadi pertarungan yang sengit dan syarat gengsi.